warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bisik Bincang Asik bareng Adinda Rahmadani. Nah, kali ini Dinda nggak sendirian loh guys. Lagi-lagi Dinda ditemani oleh seorang narasumber inspiratif, yaitu adalah pahlawan literasi yang berkecimpung di komunitas literasi jalanan. Siapa itu? Ini adalah Kak Kiki. Hai Kak Kiki. Hai. Apa kabarnya Kak? Baik, Dinda apa kabar? Alhamdulillah baik juga Kak. Wah, Kak Kiki ini sekarang sedang berkecimpung di komunitas ya Kak, komunitas literasi jalanan. Siapa sih yang nggak kenal literasi jalanan? Kita semua udah tahu di satu kota Tarakan juga udah tahu ya Kak ya. Nah, untuk kami sendiri nih yang kepo Kak, kenapa namanya literasi jalanan? Apakah ada hubungannya dengan literasi dengan jalanan juga atau bagaimana Kak? Pasti ada filosofinya kan Kak kan? Ya, kalau literasi sendiri kan kegiatan baca tulis. Ya. Nggak melulu juga soal baca tulis. Ya random aja namanya literasi. Jalanannya tuh kan kita melapaknya di pinggiran. Pinggir jalan. Ya biar eksotik lah namanya jalanan kayak gitu. Iya, berarti berkontribusinya di pinggir-pinggir jalan untuk buka lapak buku gitu ya Kak ya? Iya. Dan itu pun sasarannya tuh masyarakat sekitar dan anak-anak. Iya, oke ya. Iya, oke. Jadi makanya kalau teman-teman yang suka lihat teman-teman yang lapak buku di pinggir jalan itu adalah teman-teman dari literasi jalanan. Nah, untuk Kak Kiki sendiri nih, kenapa kemudian memutuskan untuk gabung nih sama literasi jalanan? Bergabung. Iya. Tar dulu. Maksudnya bergabung. Jadi, Membentuk. oh, kakak ini adalah pelopornya dong guys. Jadi Kak Kiki ini adalah pelopor dari literasi jalanan. Kemudian kenapa Kak Kiki akhirnya membuat literasi jalanan ini sebagai wadah kah, sebagai ruang atau bagaimana Kak? Dulu tuh bertiga sama teman. Saya kan punya banyak buku. Teman saya juga yang nomor 2 juga punya banyak buku. Dan kita tuh inisiatif lah. Nggak ada kerjaan kan. Terus dulu tuh cuma iseng-iseng aja. Kebetulan punya banyak buku. Ya kita cobalah buat yang beda lah untuk anak-anak muda di seumuran kita. Ya lama-lama keren, walaupun banyak cobaannya. Ya kalau sesuatu yang baik kan jalannya baik juga. Iya. Kalau caranya baik pasti juga tujuan kedepannya juga akan baik juga ya Bang ya. Iya. Oke, lebih akrab boleh nggak sih manggil Bang aja Bang? Biar lancar gitu ya. Oke, untuk literasi jalanan sendiri nih Bang, ini adalah ruang atau wadah yang berkecimpung di sisi bagaimana? Oh iya, bentar. Kalau literasi jalanan sih bisa kita tuh dibilang pedulinya bingung juga. Kalau ada, kita kan fokusnya kan di anak-anak nih. Iya. Anak-anak. Kalau ada kayak bencana kayak gitu kita ada juga. Dan juga kita tuh punya program tahunan ngajar keluar ekspedisi kayak gitu. Oh, ada ekspedisi juga ya Bang ya. Fokusnya ya ini membangun wadah literasi lah. Literasi, iya. Kemudian kenapa yang menjadi target dari literasi itu sendiri adalah anak-anak dan ekspedisinya itu sampai ke pelosok juga ya berarti Bang? Iya. Iya, kenapa juga menjadi sasaran itu adalah anak-anak kemudian dengan pelosok? Ada apa dengan anak-anak dan ada apa dengan pelosok Bang? Kalau untuk anak-anak ya, kalau membangun suatu peradaban itu kan harus dari bawah dulu kan, dari anak-anak dulu kan. Kalau anak-anaknya sudah oke, ya kita bisa rangkul ke atas-atasnya lagi. Iya, benar. Kan kita bicara perubahan lah. Perubahan kan selalu dari kecil. Iya, benar. Nggak ada yang dari atas dulu kan. Ya kita ambil anak-anak dulu. Kalau untuk yang di luar, kenapa kita berbicara ekspedisi ya? Karena kita kan sadar kalau kita selalu melapak di sini kan, walaupun di sini banyak juga yang kekurangan kayak membaca atau buta tulis kayak gitu, baca tulis kayak gitu kan. Kan di luar lebih banyak lagi. Iya, benar. Selama kita tidak keluar kan, kita nggak tahu apa yang terjadi di daerah sana. Iya, betul. Banyak lah. Contohnya ada anak-anak yang tidak sekolah, ada anak-anak yang tidak tahu teknologi. Itu hal-hal yang mendasar dalam hidup kita kan. Yang kita biasa lakukan di kota, di luar ada yang lebih. Kita berangkatlah ke sana. Iya, benar Bang.
Nah, lagi pula kan masa depan peradaban juga tergantung literasi dari anak-anaknya hari ini ya Bang ya. Ya, Dan kalaupun mau dibandingkan dengan pelosok ya, untuk tenaga kerja mengajar dan belajar pun kurang jauh dari kata baik daripada di kota itu sendiri ya Bang ya. ya, Nah, untuk sejauh ini program dari literasi jalanan untuk melihat literasinya di kota Tarakan ini gimana Bang? ya cukup banyak juga kan. Kan kalau kita kan dari literasi jalanan, kita tuh banyak lihat-lihat lah teman-teman. Ada kayak KJN, Iya. OPOP kayak gitu, ada kayak lisan, ada tapal batas. Ya cukup ini dan TBM yang lainnya lah. Cukup wadah literasi untuk ditarakan sih cukup menarik lah dan cukup terkenal lah. Kayaknya kalau untuk ditarakan sih sudah lebih ini populer lah literasi itu. Walaupun kita nggak tahu di daerah lain adakah belum tahu. Iya benar. Mungkin kayak gitu. Nah tadi kan abang ada menyinggung perihal wadah ya bang. Kalau Ya. kita ngomong wadah tuh kan pasti kita juga berbicara tentang ruang Ya. dari literasi itu sendiri. Nah untuk dari sudut pandang abang nih, wadah literasi untuk kami khususnya anak muda ya bang ya, Ya, di Tarakan ini sendiri bagaimana bang? kalau untuk ditarakan ya cukup berat nih pertanyaan Din. Pertanyaannya bu? Ya nggak apa-apa, kayak jadi pelajaran kayak gitu kan. Iya. Kalau untuk dari anak-anak ya dari yang terdekat dulu Din. Mm-mm. Kayak teman kamu, kayak inilah teman nongkrong dulu lah. Iya. Bang. Apa sih yang kalian suka dari situ? Mm. Kalau ada yang suka musik kan dari literasi juga, dari baca Iya tulis. benar. Atau dia suka teater, ya naskahnya kan dari baca tulis juga. Iya. Ya semua kan bisa berkesinambungan kayak gitu. Dan juga kita tuh nggak bisa memaksakan dia sukanya apa. Mm-mm. Ya kita ikutilah dari hal-hal sederhana untuk apa nih, menambah lah. Maksudnya kalau kita kayak gini-gini terus nih, masa kita mau kayak gini-gini, orang di Iya, luar sana benar. sudah seperti ini. Iya betul tuh bang. Kita juga nggak mau ketinggalan jauh dong bang. Iya. Perihal literasi lagi gitu kan. Nah tapi kan sejauh ini masyarakat tuh edukasinya cuma tahu literasi itu baca dan tulis. Sebenarnya dari edukasi sendiri mengenai literasi itu pasti kurang ya bang ya. Lalu Ya. apa yang abang pengen sampaikan nih mengenai literasi, bahwa sebenarnya literasi itu bukan hanya tentang baca dan tulis loh gitu. Kalau untuk itu sih, kan kalau kita bicara soal literasi kan universal. Iya nih. Bisa literasi digital yang kita lakukan saat ini, bisa literasi finansial, Iya. terus bisa literasi apa, pokoknya banyak Din. Yang apa yang kita lakukan saat ini kan, kita kan lagi sedang berbicara nih, kita Iya. lagi berliterasi nih, lagi Iya, benar. ini bersosial, lagi ngomong. Mungkin itu aja. Iya. Nah kalau komunitas tuh bang ya, setiap ditanya pasti kan punya suatu tujuan Ya. dibentuknya, dipeloporinya suatu komunitas, punya visi dan misi. Nah untuk tujuan spesifik dari literasi jalanan nih bang, apa itu? Tujuan spesifik ya, menyebarkan virus-virus literasi lah di Menyebarkan Kaltara, virus, khususnya Kaltara lah, kan kita kan Mm-mm. di provinsi Kaltara Iya benar. ingin membawa wadahnya yang lebih gitu. Jangan hanya virus corona aja yang kesebar gitu ya bang. Ya, dan ya benar. Mungkin kayak gitu aja sih. Iya, berarti virus literasi harus lebih disebarkan lagi, harus lebih dikembangkan lagi, bahwa memang kita perlu gitu literasi ya bang. Namun sejauh ini apresiasi dari massa atau dari pemerintah sendiri terhadap gerakannya abang dan teman-teman literasi jalanan gimana bang? Kalau dari pemerintah sih, ya begitu. Ya, begitu. Ya begitu tuh, datang aja kalau ada acara. Iya, formalitas aja gitu ya bang. Ya formalitas. Apa? Selama ini kan kita mandiri juga. Mm-mm. Maksudnya kita tuh nggak menolak pemerintah. Iya, Tapi selama ini ya, kalau kita bisa mandiri aja. iya betul. Biarlah pemerintah bekerja dengan kerja kerasnya. Kita kan bisa bergerak mandiri. Iya, udah terlanjur jatuh ekspektasi gitu. Ya, pelan-pelan kan semua itu akan melihat kan. Iya, Bahwa ada yang benar-benar nih yang perlu dibantu. Walaupun kalau nggak dibantu juga nggak apa-apa, kita tetap berjalan tetap kok. berjalan, tetap kreativitas.
tetap inovatif gitu ya, Ya Bang. tetap bersinergi melawan lah. Iya, tetap bergerak, tetap semangat gitu ya guys. Lalu dari sudut pandang abang nih bang, melihat kondisi literasi hari ini, apalagi anak mudanya. Ya inilah sangat mengecewakan. Sangat mengecewakan. Banyaknya berita hoax. Iya, benar. Anak-anak muda sekarangnya apa sudah untuk membangun ruang diskusi itu agak susah karena kita kan berbicara perkembangan teknologi lagi. Iya, benar. Terus kemajuan itu tuh bisa membawa dampak apa untuk generasi kita yang sekarang. Iya. Kalau untuk negatif dan positifnya kan sudah kelihatan. Iya. Kalau generasi sekarang tuh generasi ini penuh beban kan, kita bicara generasi Z, generasi milenial. Ya kita nggak tahu kedepannya mereka akan menghadapi apa, tapi kita kan percaya orang-orang yang peduli terhadap apapun itu selalu ada, entah itu di mana dia, entah kita belum ketemu kah. Iya. Kan ada aja tuh yang berpikiran seperti kita untuk yang merubah dengan pelan-pelan. Iya, betul. Kita aja nih yang belum ketemu. Ada aja tuh jalan yang seperti itu. Kalau kata teman-teman tuh jalan yang sunyi pasti ada kok. Iya. Walaupun ada banyak juga jalan yang banyak yang penuh dengan ya begitu. Lika-liku gitu ya bang lika-liku. ya. Nah lalu kan tadi abang bilang kondisi literasi kita ini sangat-sangat mengecewakan. Lalu kemudian pasti abang nggak hanya berbicara tentang mengecewakan, pasti ada harapan yang dibawa gitu ya bang, Ya. untuk Indonesia khususnya kondisi di literasi di Kota Tarakan itu sendiri. Kalau harapannya ya perlu ditingkatkan lah sosialisasi soal literasi. Ya edukasi ya bang. Ya. Edukasi kan ini nih banyak juga nih apa gerakan-gerakan anak muda sekarang yang kreatif, yang bisa membawa anak-anak muda untuk berbuat kreatif lah, entah itu melalui apa yang mereka suka seperti kayak Instagram, Iya benar. seperti atau Twitter. Kalau caranya yang seperti yang itu aja kan anak-anak tuh pasti bosan. Iya betul. Perlu cara-cara yang inilah yang lebih bagus lagi yang mereka sukai. Lihat aja perpus daerah sepi. Iya, udah jadi gedung hantu gitu bang. Kan minat baca tuh nih susah. Iya benar. Kita nggak bisa maksa juga karena budaya dari negara kita sendiri kan ini apa kurang juga. Iya. Semakin ya nurun-nurun. Iya. Beda lagi dengan Jepang yang kategorinya hari-hari membawa buku. Bawa buku iya kemana-mana gitu ya bang. Iya, lalu kemudian kan bang, kalau kita melihat pun macamnya teman-teman komunitas yang hari ini memang bukan literasi jalanan aja, udah bergerak nih, udah berusaha untuk menarik perhatian kami anak muda kan, khususnya untuk cinta akan literasi, tapi kaminya sendiri yang ogah-ogahan gitu bang, mungkin lebih suka main games daripada literasi itu sendiri. Nah jadi tidak bisa juga disalahkan bahwa geraknya ini tidak totalitas, tapi kaminya juga yang benar-benar tidak peduli gitu dengan keadaan literasi hari ini. Kemudian apa pesannya abang melihat fenomena anak muda yang ogah-ogahan terhadap literasi hari ini bang? Ya yang simpel aja ya. Kalau bukan kita siapa lagi gitu nah. Iya benar. Kalau kita menunggu kan siapa yang akan bergerak? Ya kembali lagi, kalau bukan kita siapa? Apakah kita hanya diam-diam aja kan melihat yang kayak gini? Malu kan, maksudnya tuh malu ada orang dari luar yang bicarakan ini nah kayak gini, ini nah kayak gini. Iya. Ya mungkin itu aja. Iya, jadi kalau bukan kita siapa lagi gitu. Ya. Jadi semua dimulai dari diri kita sendiri gitu ya bang. Untuk pun semua mau ogah-ogahan maupun enggak itu ya dari kesadaran diri sendiri gitu ya bang ya. Iya. Nah untuk kita lihat nih bang, fenomena tadi kita udah bicara tentang apresiasi massa maupun pemerintah. Ya. Lalu kemudian kan bang, kan nggak asing tuh kita dengar bahwa literasi jalanan sering di sweeping iya. oleh antek-antek tertentu gitu kan ceritanya. Nah itu kenapa bisa kayak gitu bang? Kenapa ada gerakan seperti itu gitu? Ya. Biasa, maksudnya tuh hal-hal yang sering terjadi lah. Maksudnya momen-momen tertentu
seperti tanggal 30 September ya kita ketahui kan sejarahnya Gestapo. Iya. Ya lagi ini apa sweeping lagi. Ada aja lah kelompok yang memanfaatkan momen Momen-momen itu iya Bang. untuk orang berini lagi panas-panasnya lah. Iya. Padahal kan itu juga salah satu bentuk ilmu ya Bang. Kita juga harus perlu tahu. Jadi yang kita baca tuh jangan ke kanan terus gitu. Ternyata ada loh dari sudut pandang kiri itu yang perlu juga kita tahu gitu kan Bang kan. Iya. Tapi pemerintah terlalu takut gitu ya Bang ya. Ya kalau dibilang nggak takut, kita kan masyarakat kecil aja yang Iya. membaca. Kalau untuk menjatuhkan yang gede besar seperti itu nggak mungkin kan, itu kan cuma pikiran aja. Iya benar-benar. Nggak ada yang spesial kok, kita hanya baca buku. Iya. Dan lagi pula buku-buku itu juga terjual bebas ya Bang ya, bukan buku-buku ilegal yang dijual sembunyi-sembunyi. Malah kita lihat kalau dibandingkan dengan narkoba yang dijual terang-terangan. Ya itu yang lebih berbahaya Iya, lebih daripada berbahaya buku. daripada buku gitu. Tapi kenapa malah buku yang ditakut-takuti gitu Bang untuk diperluaskan, untuk literasinya dijalankan tuh malah ditakut gitu. Ada apa gitu kan? Sebenarnya tuh apa? Buku tuh kan jendela dunia. Iya, jendela dunia. Selama jendela itu tidak terbuka ya kita akan seperti ini terus. Akan primitif pemikirannya, akan Iya. melihat bahwa dari judulnya aja kita udah ngeklaim gitu. Wah, ini buku nggak bagus nih, padahal kita belum baca isinya gitu ya Bang ya. Kita terlalu sering melihat dari pandangan sebelah. Ya, maksudnya tuh kurang baca juga kayaknya Iya, mereka. benar. Buat apa sekolah tinggi-tinggi kan? Iya, betul Tapi itu. nggak bisa melihat yang kayak gitu aja kan? Dan juga ketika mereka sweeping nih Bang, ada nggak sih keluhan-keluhan dari teman-teman literasi jalanan terhadap aksi mereka itu? Ada, salah satunya kita gugup. Maksudnya kita gugup ya. Kok didatangin kayak gini, ini kegiatan positif. Iya. Terus kita kita mengumpulkan orang dengan hal-hal yang hal kebaikan. Betul. Kok didatangi kayak gini. Kan banyak tuh kegiatan yang baik. Kenapa didatangi yang seperti ini? Coba datangin yang kegiatan yang tidak bermanfaat seperti yang tidak diinginkan lah. Itu kan tugasnya. Iya, seharusnya malah arah ke situ gitu ya Bang ya. Dan juga main kekerasan, main fisik ya Bang. Ya juga maksudnya seperti mengancam kayak gitulah. Wah, udah di ultimatum juga gitu ya Bang ya. Itulah mirisnya kondisi literasi khususnya di Kota Tarakan ya Bang ya. Bahkan kita mau menebarkan manfaat pun susah gitu, seakan-akan kita sedang melakukan sebuah kejahatan. Lalu kemudian apa nih aksi atau gerakan serta solusi teman-teman literasi jalanan ke depan nih Bang? Kalau yang ke depannya lebih kita ingin bersolidaritas lah ke teman-teman literasi yang ada di sini. Kita ingin bangun literasi yang lebih baik dan generasi literasi yang lebih baik lah. Iya benar-benar. Dan juga kita kan nggak bisa sendiri juga, Din. Iya, harus sama-sama. Kalau kita selalu berpikiran kita sendiri ya kita kan egois. Iya. Ya kita sama-sama lah membangun kota kita nih yang indah ini untuk jadi yang terbaik lah untuk harapannya anak-anak mudanya lebih hebat lagi daripada kita yang saat ini. Harus didukung ya Bang ya. Tadi apresiasi juga, dukung dalam bentuk apresiasi juga sangat-sangat membantu ya Bang, baik itu dari pemerintahnya, baik itu dari masyarakatnya. Karena komunitas pasti sudah bergerak dan bukan hanya 1-2 aja, udah banyak gitu ya Bang ya. Nah lalu kemudian mereka ini mau diapakan, kan juga kita perlu pikirkan ke depannya bagaimana ya Bang ya. Nah kemudian Bang, seharusnya tuh Din, pemerintah tuh lebih melihat tuh orang-orang yang sudah merelakan waktunya untuk berbuat baik. Relawan gitu ya Bang ya. Bukan hanya melihat-lihat, tunggu ada sesuatu yang benar-benar kelihatan baru didatangin. Harusnya pemerintah lebih memperhatikan lah. Iya. Karena sebenarnya banyak gerakan-gerakan ini ya Bang ya. Gerakan positif kayak gini juga banyak. Dan ini positif, bukan kejahatan. Lagi-lagi bukan kejahatan ya Bang ya. Kalau bicara tentang literasi bukan kejahatan. Don't crime. Iya, don't cry. Oke. Nah Bang, lalu kan kemudian Dina pengen nih karena ini pas momentumnya
Hari Pahlawan Nasional dan abang di sini mewakili para pahlawan literasi, cewek. Ya kayak lagi. Dina pengen abang sampaikan quotes yang ngena banget untuk kami para pemuda-pemudi untuk nantinya akan memajukan kondisi literasi di Indonesia khususnya di Kota Tarakan nih bang. Ya kalau quotesnya sih yang saya paling senangnya dari JF Kennedy tuh, jangan tanya apa yang kau buat untuk negerimu, tanya apa yang kita bisa berikan tuh Untuk negeri kita. untuk negeri kita. Wah. Dan juga jangan lupakan sejarah sama tokoh-tokoh pahlawan kita yang sudah membangun bangsa ini. Wih, keren nih bang. Untuk teman-teman udah dapat motivasi tuh dari Bang Kiki. Kemudian nih bang, kita kan udah tadi banyak bicara tentang literasi jalanan, tentang kontribusi abang dan teman-teman, serta dengan kondisi literasi di Kota Tarakan ataupun di Indonesia. Nah, Dina mau ngajak abang main nih. Kira-kira abang mau nggak nih main sama Dinda? Boleh main apa dulu? Jadi Dinda kasih pernyataan dan abang harus jawab yes or no. Nanti di ending Dinda akan tanya alasannya abang memilih yes, alasannya abang menyatakan bahwa ini no gitu gimana? Oke? Oke abang ya. Oke, pernyataan yang pertama. Kemampuan membaca, berhitung, dan pengetahuan anak-anak jauh tertinggal dari negara-negara berkembang atau maju lainnya. Yes or no? Yes. Yes, oke. Lanjutnya pernyataan kedua. Orang Indonesia hanya memiliki kemampuan memahami informasi dari tulisan pendek daripada informasi dari tulisan panjang. Yes. Yes, oke. Literasi berkontribusi secara signifikan terhadap kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan. Yes. Yes, oke. Kualitas tenaga mengajar di Indonesia yang jauh dari kata baik. Coba ulangi tadi. Kualitas tenaga mengajar di Indonesia yang jauh dari kata baik. Yes. Yes, oke. Dina tanya nih bang ya alasannya dari yang pertama. Kenapa abang memilih bahwa kemampuan membaca, berhitung, dan pengetahuan anak-anak jauh tertinggal? Iya, maksudnya kenapa memilih yes ya? Salah satunya ya yang kita lihat lah secara terdekat, yang kita pelajari juga. Iya benar. Maksudnya yang kita pelajari nih semua mata pelajaran. Padahal kan anak-anak tuh kan perlu ini pendekatan yang banyak. Iya benar. Kalau semua dipelajari kan bisa blank. Iya betul tuh bang. Harus ada fokus gitu ya bang ya. Fokus pembelajaran. Dan juga tadi juga literasi bukan hanya tentang membaca dan menulis, tapi banyak universal gitu ya bang ya lingkupnya. Oke, selanjutnya pernyataan yang kedua, abang memilih yes untuk pernyataan orang Indonesia hanya memiliki kemampuan memahami informasi dari tulisan pendek daripada tulisan panjang. Kenapa tuh bang? Ya kelihatan banyak berita hoax kok. Banyak berita hoax ya. Baca setengah udah ngeklaim gitu ya bang ya. Apalagi di media sosial sudah umum, maksudnya hal-hal yang seperti itu tuh kita belum tahu nih bukti kebenarannya, percaya aja langsung. Iya. Nggak memastikan ini benar apa enggak nih. Iya betul. Makanya bacanya setengah-setengah. Udah gitu udah percaya aja, dengan mudahnya disebarluaskan lagi bang ya. Iya. Jadi kayak persuasif untuk orang-orang banyak juga gitu. Yang saat ini lagi baik-baik aja yang HP jadi nyebarkan. Iya, jadi ikut nyebarkan juga ya bang. Sama aja kita maksudnya membagikan kebohongan yang lebih banyak lah. Iya, dan itu pun karena kondisi literasinya yang kurang gitu bang. Lagi-lagi karena edukasi literasi bang. Selanjutnya pernyataan ketiga, literasi berkontribusi secara signifikan terhadap kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan. Kenapa abang memilih yes? Kalau yes ya iya, maksudnya kan kita kan bukan hanya membaca dan menulis, kita menghitung itu kan bisa menjadi ekonomi. Iya benar. Bisa menambah pemasukan, bisa mengurangi kesenjangan yang lain. Iya betul. Banyak lah. Dan juga data menyatakan bahwa orang-orang kelas menengah ke bawah itu ada karena kurangnya pendidikan ya bang ya. Iya. Makanya itu baik dari segi pekerjaan mereka juga sulit untuk mendapatkannya ya bang ya. Itu juga data kita guys, bahwa memang nyatanya Indonesia seperti itu gitu, mau gimana lagi. Kondisi kemiskinan diakibatkan salah satunya karena literasinya. Selanjutnya kualitas tenaga mengajar di Indonesia yang jauh dari kata baik. Iya. Kenapa tuh bang? Kita lihat aja ya yang ada di pelosok-pelosok tuh. Iya. Bayangkan aja
tenaga pengajarnya yang ada berapa, terus apa anak-anak yang di sana ada nih, saya nggak sebutkan lah sekolahnya, gurunya hanya 5 guru sekolahnya yang di desa mana saya nggak sebutkan, takut ada yang ini nanti lah protes apa, gurunya 5 muridnya 50. Wah, Sekolahnya kayak kamar ini. sekecil ini gitu ya Bang. Kan gitu kan membuktikan bahwa apa tenaga kerja yang seperti ini nih serius apa enggak kah? Apa pemerintah nih yang kurang serius melihat kayak gini? Iya betul betul. Makanya apa miris juga apa tenaga pengajar kita banyak yang betul-betul yang berdedikasi untuk negeri tapi nggak diperhatikan. Iya betul. Banyak tuh yang di daerah pelosok tuh yang berjuang untuk anak-anak. Iya. Dan salah satunya teman-teman literasi jalanan juga berkontribusi di pelosok ya Bang ya. Banyak juga lah, tapi salah satunya kita Iya. ada teman-teman yang lain. Benar-benar. Tapi kemarin juga dengar isu bahwa pemerintah sebenarnya udah loh mengupkan kualitas guru, sudah memberikan bantuan, tapi lagi dan lagi yaitu tadi tidak semua kebijakan itu benar-benar berjalan semestinya ya Bang ya. Ya, memang lah. Iya. Namanya kebijakan kan ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Ada yang dirugikan, iya. Bang. Apalagi melihat kondisi akses jalan juga ya Bang ya. Kemudian ya kalau kita bahasa kerennya tuh mager lah kalau mau ke tempat-tempat kayak gitu ya Bang ya. Tapi ya nggak bisa juga mager, itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai warga negara bahwa adanya pemerataan akan pendidikan itu sendiri. Iya. Selama itu seperti itu hal-hal yang kayak gitu tidak diperhatikan ya begitu aja, mungkin bisa sampai berapa ratus tahun ya begitu-gitu ya, aja. Ya begitu-gitu aja, iya benar. Dan Indonesia nggak akan pernah maju-maju gitu ya Bang. Ada pepatah kayak gitu tuh, satu orang merubah 5.000 yang menghancurkan, ya begitu terus. Begitu-gitu aja terus gitu ya Bang ya. Oke, wah kita udah bincang banyak nih sama Bang Kiki dari literasi jalanan itu sendiri, dari keadaan literasi di Indonesia khususnya di Kota Tarakan ya Bang ya. Oke, tapi Bang sebelum Dina mau nutup nih, kalau kita mau bergabung dengan teman-teman literasi jalanan gimana Bang? Kalau untuk bergabungnya DM aja di official IG literasi jalanan. Ada ya Bang ya, oke di official IG literasi jalanan. Bisa DM di situ guys untuk teman-teman yang sekiranya punya gerakan sosial dan literasi yang sama dengan teman-teman literasi jalanan, kita bisa gabung nih sama-sama gitu untuk berkontribusi memajukan literasi di Indonesia. Wah, terima kasih banyak ya Bang Kiki sudah mau bincang-bincang sama Dinda. Sekian terima kasih, sampai jumpa di episode Bisik selanjutnya dengan narasumber yang pastinya lebih inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.